serangan terhadap sunnah atau hadis itu. Mudah-mudahan kalau dibaca dua-dua ini makin mantap, ya, mantap keyakinan kita, karena trik-trik serangan-serangan mereka itu ya sejauh pemantauan saya tulis di situ dalam 2 buku itu. Jadi merendahkan, ya. Setelah itu bagaimana? Ya kalau begitu ya karena sunnah. Ya nggak bisa. Dari mana Bapak tahu sholat subuh 2 rakaat? Ada di dalam Quran. Itu saja sudah menunjukkan bahwa tidak mungkin orang memakai Islam itu tanpa sunnah Rasul. Jadi makanya sejak dulu ulama menganggap serangan terhadap sunnah itu tidak dikatakan seorang itu mujtahid kalau dia tidak paham tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau begitu dalam pikiran mereka, kalau kaum muslimin ini sudah tidak percaya memahami Quran, kalau tidak pakai sunnah hadis, kalau begitu memakai logika. Nah, di sini logika Bapak A beda dengan logika Bapak B. Setiap universitas Islam di Indonesia ini ada saja yang belajar ke barat. Biar tahu, belajar ke Amerika. Yang dipelajarinya bukan teknik nuklir. Kalau Eastern Studies, studi tentang Timur Tengah, intinya maunya Islam itu saja. Cuma dia dibolak-balikkan gitu ya. Nah, intinya sebenarnya mereka itu mengajarkan Islam. Kok bisa mengajar? Iya, supaya otakmu berubah. Nanti pulang, wah, orang pun sudah ngopel, kan gitu kan? Seolah-olah apa yang disampaikannya itu sudah puncak ilmiah, padahal apa-apa tidak. Suruh baca kitab, baca hadis, tak mengerti. Nah ini musibah di zaman ini. Ya, saya bilang 1 abad ini ada orang belajar Islam kepada orang yang tak beriman kepada orang yang tak percaya ilmu Tuhan. Jadi tidak itu kira-kira. Tak ada orang yang melakukan itu, tetapi di dalam Islam aneh ini. Mereka belajar Islam kepada orang yang tak beriman Islam. Kata-kata yang mengajari mereka itu Yahudi, Nasara, mutafarrif, ekstremis, yang anti Islam. Tetapi tulisannya banyak tentang Islam. Yang dipelajari rahmati Allah, pulang mereka ini pulang jadi penyebar racun pemikiran. Sudah puluhan tahun ini, bukan baru kemarin. Yang kemarin ini ya artinya anak cucu saya. Baik, pembicaraan saya sebenarnya bukan pada oriental, tadi itu ada tema sendiri. Saya kebetulan disuruh mengajarkan orientalisme di tempat saya nanti. Khusus bicara tentang orientalis supaya tahu bagaimana dahsyat. Jadi kendorkan sedikit, buat namanya moderasi beragama. Itu dia. Paham Bapak tidak? Coba lemahkan sedikit. Apa namanya? Beragama dengan moderat. Kan fakultas teknik, bukan fakultas kedokteran, isinya moderasi beragama. Kemana ini mau dibawa? Ya, cuma isi saja. Tadi sebutkan beliau ini ahli tafsir 1. Dianggap sebagai orang tak boleh berpikir, tapi dia berpikir. Ya. Kan ramai betul kemarin itu Pak. Ramai sekali. Sempat dibatalkan, karena dia tidak batal. Sebenarnya memang tidak dijadwalkan. Ada jadwalnya. Pasar global itu semua orang bisa jualan. Di online itu semua orang bisa jualan kan? Yang membahayakan kamu tak dulu orang. Silakan kembangkan, jual. Kamu punya paham. Nabi Muhammad itu adalah sejajar dengan Tuhan, dia itu Tuhan. Ayo kerjakan, pasarkan, silakan. Dapat pengikut, silakan saja.
Itu mau dijamin kebebasan, itu namanya kebebasan beragama, berekspresi. Coba kalau dibiarkan, la ilaha illallah. Makanya dari dulu Nabi tetap ya menghadapi mereka. Dulu sejajar dengan orang-orang alim akan seperti apa? Dan bebas menjual masalah itu bebas. Tadi yang kedua yang abang tadi, oh ya itu yang Bapak sebut Habib itu, ya mereka sudah mulai ya. Ada tadi Pak, ya silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang dalam tanda kutip